Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Tatang dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Rengki Alexander, dan Mbak Kania Dwi Puspa. Kami akan mempresentasikan terkait paper review kami yang berjudul Frugal Innovation for Supply Chain Sustainability in SME Multi-Method Research Design, di mana sumbernya berasal dari KT Shibin, Rameswar Dabe, Agapa Gunasekaran, Zongwei Luo, Thanos Papadopoulos, dan David Rauban pada tahun 2018, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi, yaitu dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Insinyur A. Taufik MSc IPU dan Ibu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MM. Adapun table of content yang akan kita presentasikan pada malam hari ini yaitu terdiri dari 6 topik, yaitu introduction, underpinning theories, research methods, discussion of result and implications for theory and practice, conclusion, dan recommendation. Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu adalah abstrak. Dalam penelitian ini berusaha untuk membangun mata rantai yang hilang antara berkelanjutan rantai pasok dan inovasi yang hemat, di mana penelitian ini termotivasi pada dua sisi pasar yang berkembang, yaitu yang pertama dari hambatan institusional dan yang kedua berasal dari kendala sumber daya. Banyak yang mengklaim kisah sukses dalam praktik manajemen rantai pasok inovatif ini yang hemat dari pasar negara berkembang seperti India. Lalu penelitian ini juga mengembangkan suatu model untuk membuat hubungan antara rantai pasok berkelanjutan dan inovasi yang hemat. Kerangka proposal konseptual ini juga menggunakan hierarki dan berkaitan dari faktor-faktor pendukung yang teridentifikasi mengembangkan kemampuan inovasi yang berorientasi pada rantai pasok berkelanjutan. Lalu penelitian ini juga dilakukan dengan validasi kerangka teoritis seperti empiris menggunakan data survei. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang inovasi hemat untuk berkelanjutan rantai pasok menggunakan desain penelitian multi metode. Dan sekaligus penelitian ini juga memberikan panduan pada manajer dalam pengembangan kemampuan inovasi hemat untuk mencapai keberlanjutan dalam rantai pasok di lingkungan yang dibatasi oleh sumber daya. Selanjutnya di sini kita akan bahas terkait sama introduction-nya. Di sini yaitu sustainability-nya itu atau berkelanjutan adalah pendorong utama dan berkembang dari perubahan bisnis. Menurut Bram dan Evans pada tahun 2013 berpendapat bahwa banyak organisasi ini memberikan bukti bahwa inovasi dan berkelanjutan ini saling terkait yang sangat erat. Banyak juga yang berpendapat bahwa inovasi hemat adalah bidang yang baru muncul dan kebutuhan mendesak untuk memiliki penelitian empiris yang lebih ketat di lapangan. Lalu next, di sini juga penelitian ini juga membahas tentang inovasi hemat untuk berkelanjutan rantai pasok dalam konteks UMKM, dilakukan dengan rancangan penelitian multimetode, yaitu meliputi wawancara. Lalu analisa ini juga menggunakan data sekunder dan survei yang menggunakan kuesioner terstruktur. Lalu dalam membahas konsep inovasi hemat berkelanjutan rantai pasok ini juga melibatkan 10 faktor pendukung. Nanti kita bahas dalam 10 faktor ini kita simbolkan menjadi kodenya E1, sedangkan E10 nanti akan dibahas di dasar teorinya. Lalu metode dalam penelitian ini juga mengikuti pengembangan kerangka konseptual dan analisis menggunakan teknik TISM diikuti dengan validasi empirisnya. Lalu di sini adalah underpinning teorisnya atau dasar teorinya, di mana yang pertama adalah institutional theory atau disingkat IT. Menurut Mizushi dan Feng pada tahun 1999, teori kelambahan ini atau disingkat IT, kinerja dan hasil organisasinya dipengaruhi oleh lembaga eksternal, di mana dalam manajemen rantai pasok, IT telah menjadi salah satu teori yang sangat populer dan diterima dengan baik.
Lalu yang kedua, teori RBV dan teori KBP, di mana menurut Barney tahun 1986, RBP ini adalah sebuah organisasi dapat dianggap sebagai kumpulan sumber daya yang terdiri dari aset berwujud dan tidak berwujud dan pengetahuan tacit. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah sustainability atau berkelanjutan, dapat didefinisikan sebagai kualitas yang membantu melestarikan, menyelamatkan, dan menjaga serta memiliki tiga komponen yang diterima secara luas seperti lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ini menurut Ciceri tahun 2010, Derby 2014, Carter dan Aston tahun 2011. Lalu menurut Rajat et al. 2012, program innovation atau inovasi hemat ini didefinisikan sebagai cara berpikir dan bertindak yang unik dalam menanggapi tantangan dan secara efektif menentukan peluang bahkan dalam keadaan terpuruk dan mengimprovisasikan solusi dan sumber daya dengan cara yang sesederhana mungkin. Lalu selanjutnya, di sini yang kelima adalah enablers of frugal innovation for supply chain sustainability. Ini yang dijelaskan tadi, ini merupakan 10 faktor-faktor pendukung dalam analisis inovasi hemat yang berorientasi pada keberlanjutan. Di mana di sini disimbolkan S1 dan sampai dengan S10, di mana S1 sampai S10 ini adalah pengertian dari government funding, government policies and regulation, process design capability, supply chain talent, international rules and regulations, social values, ethic, competition, infrastruktur quality dan connectivity, sampai dengan yang ke-10 adalah teknologi, di mana sumber-sumbernya dapat teman-teman lihat sumbernya seperti kolom pada sebelah kanan ini. Next. Selanjutnya yaitu research method atau metode penelitiannya. Pada metode penelitian review paper kita pada kali ini terdapat dua fase, di mana fase yang pertama adalah interpretive logic Delphi study, di mana terdapat dua subbabnya yang akan ditelaah, yaitu transitivity principle dan level partitioning. Lalu fase kedua nanti kita akan melakukan quantitative survey research-nya, di mana yang akan dibahas nanti adalah data collection-nya, measurement validation, common method bias, dan model estimation and analysis-nya. Jadi berdasarkan konseptual inovasi hemat untuk berkelanjutan ini dalam rantai pasok ini yang akan dibahas berdasarkan IT dan RBP-nya. Lalu mengadopsi desain penelitian multimetode pada penelitian ini, yaitu dengan cara wawancara dan survei untuk memvalidasi secara empiris kerangka teoritis inovasi hemat untuk berkelanjutan rantai pasok ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah fase pertama, yaitu interpretive logic, yaitu tahap pertama ini akan melakukan penelitian yaitu pendekatan Waldfeld pada tahun 1974 dan melakukan penelitian kualitatif eksploratif ya. Lalu nanti metode pada fase pertama ini kita akan menggunakan metode TISM, yaitu Total Interpretive Structural Modeling, di mana nanti akan dilakukan 25 responden ini dipilih dari sekitar 30 pakar UMKM otomotif di India, di mana pakar ini yang akan dipilih adalah perusahaan yang memiliki pengalaman minimal 15 tahun. Lalu langkah-langkah utama dalam TISM ini yaitu yang pertama adalah melakukan pengumpulan literatur, lalu yang kedua kita melakukan tinjauan literaturnya dengan mengidentifikasi variabelnya, lalu tiga menjelaskan alokasi metrik, nanti akan dibahas terkait sama VAXO-nya yang akan yang dijelaskan pada para ahli, dan yang keempat adalah perumusan struktural self interaction metric SSIM. Teman-teman dapat melihat di sini adalah diagram alirnya terkait implementasi TISM-nya, dimulai dari identifikasi sampai yang terakhir adalah prefer TISM-nya. Lalu yang di sebelah kanan ini merupakan tabel struktur self interaction metric-nya atau SSIM-nya, di mana perbandingan berpasangan dari setiap himpunan dan parameter dari pertimbangan ini diwakili oleh I dan C.
Jadi ada 4 huruf yang memakai V, A, X, dan O ini yang digunakan mewakili jenis hubungan antara salah satu perbandingan berpasangan ini dalam survei. Jadi nanti tabel ini menunjukkan semacam metrik interaksi diri struktur yang pendukung yang dipertimbangkan dalam penelitian ini. Jadi ada 4 kategori, misalnya V. V ini dilakukan jika I mengarah ke J, tetapi J tidak mengarah ke I. Lalu ada A jika I tidak mengarah ke J dan J mengarah ke I. X ini jika I dan J mengarah satu sama lain, dan O ini jika I dan J tidak ada hubungan satu sama lain. Dihasilkan dapat dilihat pada tabel layar monitor ini. Selanjutnya kita melakukan transitivity ini prinsipalnya, di mana prinsip transivitasnya ini digunakan untuk ISM untuk memeriksa yang data yang kita dapatkan ini konsistensi model ini dapat dikembangkan atau tidak, memeriksa seperti itu. Nanti ini dilakukan dengan melakukan metode prinsip menggunakan prinsip ISM ini, lalu nanti didapatkanlah tabel 3 ya, seperti teman-teman dapat melihat di layar, di mana dari E1 dan E10 itu dimasukkan, nanti kita akan mendapatkan nilai driving power-nya dan dividennya. Next. Lalu di sini nanti setelah kita mengkategorikan itu, nanti kita akan mengurutkan yaitu di level positioningnya ini kita akan mengurutkan level matrix enabler-nya. Jadi dia masuk ke kategori level 1, level 2, level 3, atau level 4. Setelah kita mendapat mengurutkan itu, nanti kita melakukan analisa mix-match-nya gitu kan. Analisa ini yaitu membagi 2 enabler menjadi 4 kuadran tergantung pada kekuatan pendorong dan ketergantungannya. Dapat dilihat di sini pada gambar pertama di sini. Ini kita dari hasil tabel ketiga tadi kita masukkan berdasarkan driving power sumbu Y dengan dividennya sumbu X ini. Ini dimasukkan sesuai hama kuadrannya. Setelah itu nanti kita masuk ke tabel kelima. Tabel kelima ini merupakan hasil dari transivitasnya nanti. Mungkin bisa di next, Mbak. Nah, di sini tabel 5 ini merupakan hasil dari transitive link from expert for enabler-nya. Jadi dari data pendukungnya ini kita dapat dari analisa transitifnya, kita dapatkan jadi hubungan. Jadi antara E1 terhadap E2 ini merupakan funding for R&D. Ini merupakan hasilnya. Hasil tabel ini antara hubungan antara E1 dengan E4, E1 dengan E7 dan lain-lainnya ini nanti akan disederhanakan lagi kepada diagramnya. Mungkin ditekskan, Mbak. Lain selanjutnya di sini nanti, nah ini merupakan hasil dari TISM modelnya. Dapat dilihat di sini ini merupakan ada dari 10 faktor tadi gitu kan, dimasukkan seperti ini, lalu nanti kita akan mendapatkan hasil akhir dari analisanya. Yang pertama, dari hasil analisa dari TISM ini, yang pertama adalah gambarnya menggambarkan atau menjelaskan level dan interaksi dari enabler yang dipilih. Lalu yang kedua adalah model ini mengkategorikan faktor pendukung ke dalam 4 tingkatan yang berbeda tergantung pada ketergantungan dan daya penggerak dari faktor pendukung. Lalu yang ketiga, garis putih-putih, mungkin teman-teman dapat melihat sini ada garis putih-putih, itu merupakan model mewakili hubungan transitif antara faktor-faktor pendukung, dan garis tebal yang atau tanda panah yang garis penuh ini merupakan perwakilan dari keterkaitan antara enabler atau faktor-faktor dengan deskripsi keterkaitan berdasarkan pendapat para ahli. Selanjutnya mungkin dapat dijelaskan oleh Mbak Kania. Ya, terima kasih Mas Rengki. Berikutnya yaitu kuantitatif survei research. Yang pertama ada data collection. Jadi survei dalam penelitian ini dilakukan kepada para manajer UMKM otomotif di India, dan sampelnya diambil dari database Automotive Component Manufacturers Association of India dengan membagikan 300 kuesioner secara acak kepada kepala rantai pasokan atau logistik atau kepala pembelian atau kepala operasi unit manufaktur komponen otomotif.
Dan dataset yang dihasilkan memiliki 86 tanggapan yang mewakili 28,67%. Dapat dilihat pada tabel Appendix C sebagai berikut, di mana presidennya sebanyak 12, kemudian vice president sebanyak 18, kemudian senior director sebanyak 13, kemudian head sebanyak 15, kemudian senior manager sebanyak 16, dan manager sebanyak 12, yang totalnya adalah 86 responden dari 300 responden atau sebesar 28,67%. Dan kami membandingkan tanggapan untuk setiap item pengukuran antara responden awal dengan responden akhir sebesar 25% untuk masing-masing. Dan kami menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara responden awal dan responden akhir. Oleh karena itu, kami dapat berargumen bahwa bias non-response bukanlah masalah serius dalam kasus ini. Berikutnya, measurement validation. Jadi pada penelitian ini menggunakan software bar PLS 5.0 yang mengandalkan metode PLS atau partially square untuk mengestimasi model yang dihipotesiskan. Kemudian menilai model pengukuran dengan memeriksa reliabilitas individual item konstruk, validasi konvergen dari ukuran yang terkait dengan setiap konstruk, dan validasi konstruknya. Nah, kemudian pada tabel 6 ini menunjukkan kisaran actors loading atau pembeban faktor, kemudian composite reliability atau reliabilitas komposit, dan average variance extract atau AVE, atau rata-rata varians yang diekstraksi dari konstruksi. Nah, berdasarkan tabel 6 ini didapatkan nilai composite reliabilitas atau SCR lebih dari 0,7 atau reliabilitas dapat diterima, dan nilai AVE lebih dari 0,5 yang menunjukkan validasi konvergen pada tingkat konstruk. Berikutnya, Shin berpendapat bahwa jika akar kuadrat dari AVE lebih besar dari semua korelasi antar konstruk, itu adalah bukti validitas diskriminan yang cukup. Dan pada tabel 7 ini telah menunjukkan bahwa model pengukuran yang memiliki nilai AVE lebih dari 0,5, maka validitas diskriminan sudah cukup. Berikutnya, common method bias. Jadi CMB ini digunakan untuk menguji kerangka teoritis dari pengumpulan data dengan menggunakan instrumen tunggal. Dan dari hasil analisis didapat efek potensial dari variance metode umum menjadi tidak non-substansial dan dilakukan non-linear bivariate causality direction ratio atau NLBCDR. Dan pada pemodelan ini didapatkan nilai NLBCDR sebesar 0,917 atau lebih besar dari 0,7, dan kausalitas bukanlah perhatian serius dalam penelitian ini. Dan berikut adalah hasil pengujian kesesuaian model dan indeks kualitas, dapat dilihat pada tabel 8. Berikutnya model estimation and analysis. Pada tabel 9 ini merupakan tabel estimasi struktural, dan karena PLS ini tidak memenuhi asumsi distribusi normal, maka teknik tradisional parametric base untuk uji signifikansi tidak sesuai atau tidak dapat digunakan. Dan metode PLS ini menggunakan prosedur bootstrapping untuk mengestimasi standar error dan signifikansi estimasi parameter. Berikut merupakan tabelnya. Jadi jika nilai p-value kurang dari 0,5 itu maka hasilnya adalah support, dan jika lebih dari 0,05 maka not support. Berikutnya dapat dilihat pada gambar final causal model, dapat dilihat nilai variance atau R kuadrat untuk IRR yaitu sebesar 0,65, kemudian EAK sebesar 0,01, kemudian CO sebesar 0,41, kemudian SVE sebesar 0,1, kemudian SCT sebesar 0,26, kemudian TA sebesar 0,7, IQC sebesar 0,45, kemudian GF sebesar 0,45, dan PDC sebesar 0,58. Dan dapat dilihat untuk memeriksa kemampuan model untuk memprediksi, dilihat pada nilai
Q kuadrat jika lebih besar dari 0,0 berarti menunjukkan relevansi prediksi yang dapat diterima. Berikutnya, discussion of results and implication for theory and practice, dan menunjukkan hasil bahwa pendanaan pemerintah atau E1, kemudian kebijakan dan peraturan pemerintah atau E2, dan kapabilitas desain proses atau E3 merupakan faktor pendorong yang paling kuat dari inovasi hemat yang berorientasi pada frugal innovation dalam supply chain, dan peraturan dan regulasi internasional atau E5, dan kesadaran dan pengetahuan lingkungan atau E9. Berikutnya, theoretical contributions. Jadi penelitian ini itu untuk menyelidiki hubungan antara sustainability dan frugal innovations dalam supply chain yang dipicu oleh dua aspek. Yang pertama yaitu hambatan dan kendala kelembagaan di negara berkembang yang membutuhkan supply chain baru yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Dan yang kedua yaitu literatur sustainable supply chain yang berfokus pada aspek lingkungan dan ekonomi dan masalah sosial yang terabaikan. Sedangkan study base of the pyramid atau BOP telah mengabaikan pertimbangan lingkungan, menurut Gould et al. Pada tahun 2013. Nah, oleh karena itu, penelitian ini membuat dua kontribusi penting untuk literatur manajemen operasi. Yang pertama yaitu mengusulkan model teoritis untuk frugal innovation untuk keberlanjutan rantai pasokan di UKM, yang merupakan upaya untuk memperluas upaya penelitian sebelumnya oleh para sarjana di bidang manajemen strategi dan operasi. Dan yang kedua yaitu menggunakan pendekatan desain penelitian multimetode untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian. Berikutnya, managerial implication. Jadi dengan memperhatikan kerangka kerja yang diusulkan, manajer UKM di negara berkembang dapat lebih memahami bagaimana meningkatkan branding organisasi mereka dan mengglobal dengan bertindak secara lokal. Pendekatan ini tuh paling cocok untuk UKM di negara berkembang karena yang pertama, kendala sumber daya dan biaya dapat diatasi melalui pendekatan hemat. Kemudian filosofi berhemat dan keberlanjutan memiliki kecocokan. Dan yang ketiga, pemikiran keberlanjutan akan membantu mereka untuk mengelola masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial secara efektif untuk meningkatkan nilai merek dan untuk mendunia. Nah, meskipun penelitian ini telah menggunakan desain metode campuran untuk mengatasi masalah kesenjangan penelitian, penelitian ini tetap memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, karena penelitian ini menggunakan data sekunder, maka disarankan untuk mempertimbangkan berbagai sumber data sekunder yang diterbitkan oleh lembaga terkemuka untuk mengurangi potensi bias yang disebabkan oleh laporan perusahaan. Kemudian yang kedua, sampel dalam tahap wawancara dan survei penelitian adalah produsen komponen otomotif di India. Maka untuk penelitian selanjutnya mungkin disarankan untuk dipertimbangkan lagi industri lain untuk meningkatkan kemampuan generalisasi temuan. Dan yang ketiga, penelitian ini dapat diperluas mempertimbangkan beberapa konstruksi yang didasarkan pada teori yang relevan seperti teori pandangan berbasis sumber daya pemangku kepentingan atau teori paradoks dan memahami implikasi dari inovasi hemat pada kinerja organisasi. Kesimpulan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu penelitian ini memanfaatkan institutional theory atau IT dan resource based view theory atau RBV untuk menghasilkan kerangka kerja menggunakan total interpretive structural modeling atau TSM. Dan yang kedua yaitu dari perspektif manajerial, penelitian ini dapat membantu para manajer yang ingin melakukan trade-off antara faktor-faktor tertentu dari inovasi hemat yang berkelanjutan dalam rantai pasokan dan keterkaitannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan. Yang pertama yaitu karena penelitian ini menggunakan data sekunder dan survei, disarankan untuk lebih teliti dalam proses pengambilan data agar menghindari terjadinya kesalahan input yang mengakibatkan biasnya penelitian. Yang kedua, pada penelitian ini hanya menggunakan 25 sampel atau responden yang dipilih dari pakar UMKM otomotif di India. Maka untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dipertimbangkan untuk menambah jumlah sampel atau responden serta mempertimbangkan dari industri lain. Dan yang ketiga, dalam penelitian ini
metode PLS atau partially square tidak memenuhi asumsi distribusi normal, maka disarankan untuk menggunakan uji statistik non-parametrik, misalnya uji Mann-Whitney, untuk mengatasi tidaknya distribusi normal seperti itu. Berikut presentasi dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.